eksperimental design ya. Nah, di sini ada hal yang lain, alias design. Jadi kelas yang akan kita treatment itu dilakukan pretest banyak 4 kali. Pretest pertama, kedua, ketiga, keempat, sehingga kita bisa menyimpulkan istilahnya itu untuk meyakinkan kemampuan awalnya. Kemudian treatment, post-test juga 4 kali ya, untuk memastikan betul-betul proses-prosesnya itu akibat dari treatmentnya. Ini prakteknya juga cara digunakan ya, tetapi kebanyakan memilihnya adalah ini, yaitu dua kelompok fase eksperimennya, non equivalent control group design. Ada kelompok eksperimen, ada kelompok kontrol, pretest, kemudian post test, dan treatment. Ini yang sering digunakan dalam penelitian pendidikan. Berikutnya adalah faktorial experimental design ya. Faktorial itu ya kelompoknya, kelompok eksperimen, kelompok kontrol ya, yang dipilih secara random. Di sini ada pretest ya, ada treatment ini, kemudian post test, dan di sini ada variable moderator ya, ini ya, dia membedakan. Jadi variable moderator itu yang itu juga akan dinilai, mungkin variable moderator terkait dengan post testnya ya, gitu ya, mungkin pelaksanaan keaktifan siswa, aspek pengetahuannya, aspek sikapnya, bagaimana itu dinilai masing-masing. Nah, bedanya komparatif waktu untuk penelitian eksperimental ya, itu kalau dalam populasi penelitian atau murni itu ada randomize ya, di random ada acak, kemudian kita pengacakan itu dilakukan pada subjek penelitian, perlakuan, pengumpulan data, analisis data. Maka yang seperti ini adalah true experimental design. Oleh konteks pembelajaran ini langsung subjek penelitian kita tentukan kelompok eksperimen, kelompok kontrol, kemudian kita kasih pengakuan, pengumpulan data, analisis data. Ini adalah namanya quasi eksperimental. Jadi yang sering kita gunakan. Nah, untuk penjelasannya, desain quasi eksperimen atau eksperimen semua merupakan desain penelitian pendidikan atau pembelajaran yang paling banyak digunakan atau dipilih. Kenapa dipilih? Karena ini paling lazim, karena peneliti sudah mampu untuk mengontrol variabel pengganggu dan melakukan pengamatan pada variabel terikat. Nah, di sini desain ini oleh peneliti ya, itu mampu menjaga validitas internal dari penelitiannya. Selain itu, kelemahan di desain ini dapat diminimalisasi dengan penerapan teknik analisis data yang relevan, misalkan menggunakan uji statistik ya. Kemudian variabel penelitian. Jadi eksperimen itu sangat erat dengan variabel. Katakan ada variabel bebas ya, atau independent variabel, ada variabel dependent variabel berikat, dan juga ada variabel kontrol. Dan di sini metode eksperimen itu bertujuan untuk mengetahui akibat dari suatu variabel bebas pada variabel berikat dalam bentuk sistem akibat ya, atau mungkin untuk mengetahui kalau dalam S1 itu tujuannya untuk verifikasi. Kemudian variabel bebas itu dimanipulasi secara sengaja oleh peneliti dengan harapan memberikan perbedaan atau pengaruh bagi variabel berikat. Variabel bebas dalam penelitian eksperimen itu berkedudukan sebagai faktor, yaitu faktor kelakuan atau treatment gitu. Nah, kemudian variabel kontrol dalam penelitian eksperimen itu untuk meyakinkan bahwa adanya treatment benar-benar menjadi akibat ya dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi sesuatu yang bisa mengakibatkan pengaruh pada variabel terikat itu kita hilangkan atau kita kontrol gitu, sehingga treatment kita menunjukkan betul-betul murni berpengaruh pada variabel terikatnya. Contohnya ini ya, yaitu pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif besar. Ini student itu student A,
division terhadap pemahaman perspektifan. Dan di sini permasalahan pokok dan intinya yaitu bagaimana sebenarnya pengaruh model pembelajaran tersebut terhadap kemampuan dan siswa dalam memahami konsep IPA. Ini permasalahan yang akan diteliti atau mungkin di laporan penelitian atau di proposal itu satunya seperti itu. Nah di sini variabel bebas yang digunakan sebagai perlakuan atau minimum adalah model pembelajaran. Sedangkan variabel tingkat itu adalah tingkat pemahaman konsep IPA. Nah kemudian taraf atau kategori pelakuan dari variabel bebas itu adalah masuk dalam model pembelajaran kooperatif STAT ya. Jadi variabel bebasnya sebenarnya model pembelajaran, tarafnya itu ada STAT ya, kooperatif juga STAT, sehingga banyaknya kategori pelakuan hanya terdiri dari dua, yaitu model pembelajaran kooperatif juga STAT dan model pembelajaran yang non kooperatif juga STAT atau mungkin konvensional. Nah, di sini teman-teman kelompok pelakuan yaitu kelas yang diberi ritme dengan model pembelajaran kooperatif juga STAT. Sedangkan kelompok kontrol diberi pelakuan non kooperatif. Dalam banyak versi model untuk kelas kontrol sering disebut dengan pembelajaran model konvensional, yaitu model pembelajaran yang selama ini digunakan. Nah, di sini tentunya ada faktor dari luar yang sebenarnya itu bisa mempengaruhi variabel tingkat, maka di sini kita kenal namanya variabel pengganggu. Dalam penelitian tersebut yaitu guru pengaku mapel. Misalkan kedua kelas A guru A, kelas B guru B. Ini jelas karena kemampuan guru kan dalam menjelaskan kan berbeda-beda, maka ini menjadi variabel pengganggu harus dihilangkan. Caranya apa? Guru yang mengajar harus sama. Mungkin macam buku, macam LKS, LKpedia digunakan juga untuk kita. Ini juga pengganggu juga. Atau mungkin buku yang digunakan. Ya karena kita meneliti adalah model pembelajarannya, bukan kecuali model pembelajaran LKS disusun dalam pembelajaran kooperatif, mungkin itu juga menjadi faktor ya. Tapi di sini buku yang digunakan juga harus sama intinya, media yang digunakan juga sama, waktu pembelajaran juga sama. Intinya dalam eksperimen itu ada variabel bebas, berikat, dan variabel kontrol. Nah, cara mengontrol variabel pengganggu yaitu dengan menyamakan atau menyeragamkan kondisi, misal guru pengaku sama atau lima kelompok, waktu atau jam pelajaran kedua kelompok itu adalah sama. Dan di sini teman-teman mengacakan unit eksperimen ya untuk menentukan arah pelakuan dilakukan dengan pembagian siswa ke dalam kedua kelompok secara acak. Jadi mungkin dari kelas 7 SMP ya ada 8 kelas ya, kita bagi kelompok eksperimen, kelompok kontrol dalam menentukan kedua kelompok itu secara acak ya, secara acak. Tujuannya apa? Agar nanti dari hasil sampel yang kita pilih disimpulkan bisa berlaku untuk populasi. Nah di sini ya tentunya sulit ya. Solusinya adalah tanpa melakukan pengacakan. Jadi misalkan jadi kuasi itu bedanya dengan yang murni. Kuasi itu tanpa pengacakan. Kalau penelitian eksperimen betulan dia ada pengacakan. Karena ini dalam penelitian pendidikan itu kan subjeknya adalah siswa atau manusia ya. Maka di sini untuk penelitian kita buat eksperimen sains untuk penelitian pendidikan itu boleh tanpa pengacakan. Solusinya tanpa melakukan pengacakan, melainkan menggunakan dua kelas yang sudah ada, atau kelas tujuan dan lainnya kelas kontrol. Apalagi sekolahnya cuma ada dua kelas, nah, itu juga menjadi perhatian tersendiri. Kemudian jenis data yang dikumpulkan itu disesuaikan dengan parameter yang ditentukan dalam variabel tingkat, misalkan nilai tesnya, nilai tugas, nilai penguasaan konsep. Baik, ini untuk kuliah hari ini. Nanti kita sambung dengan tugas. Tugas sudah saya buatkan dan saya upload di Discord kalau nanti bisa dikerjakan.
Baik, materi ini cukup sekian. Nanti kalau ada kesulitan, ada hal-hal yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan menggunakan WA Group. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.